warahmatullahi wabarakatuh. Merhaba. Hai teman-teman sekalian, kali ini saya akan men-share kepada teman-teman mengenai salah satu masjid yang bersejarah yang ada di kota Medan. Nah, salah satunya adalah Masjid Al-Osmani. Masjid Al-Osmani terletak di Jalan Ki L. Yosudarso, Kelurahan Pekanlabuhan, sekitar 20 km sebelah utara kota Medan. Nah, Masjid Al-Osmani ini dibangun pada tahun 1854 oleh Raja Delhi ke-7, yakni Sultan Osman Perkasa Alam, dengan menggunakan bahan kayu pilihan. Kemudian, pada tahun 1870 hingga tahun 1872, masjid yang terbuat dari bahan kayu ini dibangun menjadi permanen oleh anak Sultan Osman yang bernama Sultan Mahmud Perkasa Alam, yang juga menjadi Raja Delhi ke-8. Hingga kini, selain digunakan sebagai tempat beribadah, Masjid Al-Osman ini juga dipakai sebagai tempat peringatan dan perayaan hari besar keagamaan dan juga sebagai tempat pemberangkatan menuju pemondokan jemaah haji yang berasal dari Medan Utara. Nah, di masjid ini juga terdapat 5 makam Raja Delhi yang dikuburkan, yakni yang pertama Tuanku Panglima Pasutan Raja Delhi ke-4, juga Tuanku Panglima Gandar Wahid Raja Delhi ke-5, dan Sultan Amaluddin Perkasa Alam Raja Delhi ke-6, serta Sultan Osman Perkasa Alam Raja Delhi ke-7 dan Sultan Mahmud anaknya yang menjadi Raja Delhi ke-8. Ketika pertama kali dibangun pada tahun 1854, ukuran Masjid Al-Osmani hanya 16 x 16 meter dengan material utama terbuat dari kayu. Pada tahun 1870, Sultan Delhi ke-8 Mahmud Ar-Rasyid melakukan pembesaran yang besar-besaran terhadap bangunan masjid yang diarsiteki oleh arsitek asal Jerman, G.D. Langeries. Selain dibangun secara permanen dengan material Eropa dan Persia, ukurannya juga diperluas menjadi 26 x 26 meter. Dan renovasi itu selesai pada tahun 1872. Next, ruang salat. Ruang salat Masjid Al-Osmani berbentuk 4 persegi panjang dengan 3 pintu pada ketiga sisinya. Nah, pintu tidak ada di sisi sebelah barat karena menjadi tempat mihrab. Hiasan geometri dan lengkungan ada di bagian atas pintu dan 2 buah daun pintu pada bagian tengah. Nah, 2 pintu lagi yang berada di sebelah kiri dan kanan pintu yang berada di tengah ruangan. Hiasan kedua pintu sama dengan pintu yang berada di tengah, hanya ukurannya agak besar dan di bagian atas pintu dihiasi dengan lengkungan yang meruncing. Nah, lengkungan-lengkungan ini menjadi jendela kaca yang berbias dan berwarna. Di sudut-sudut ruang utama masing-masing juga dihiasi dengan 2 buah lengkungan. Ruang salat mempunyai 4 buah tiang yang dicor berbentuk segi 8. Adapun tiang bagian bawah, tengah, dan atas diberi pelipit datar yang melingkar. Nah, di dalam ruang salat juga ada 2 mimbar. Mihrab di bagian barat memiliki 2 buah jendela kaca berbias dan berwarna di kiri dan kanannya. Yang bagian atasnya berbentuk lengkungan di kiri dan kanan mihrab, ada juga 2 berbentuk lingkaran dan segi 4. Adapun bagian dalam mihrab dihias dengan lengkungan, pelipit datar, dan kaligrafi yang berisi ayat Al-Quran bagian atas. Nah, di bagian atas mihrab dihiasi dengan lengkungan dan pelipit-pelipit yang merupakan hiasan lanjutan dari sisi barat. Selain hiasan itu juga berisi hiasan kaligrafi yang berisi surat Al-Quran dan bunga-bungaan serta sulur-suluran. Nah, sebagai tambahan, Masjid Al-Osmani ini juga terdesain dari 4 negara. Yang pertama, jika kita lihat dari segi pintu-pintunya, itu berornamenkan Tiongkok. Sedangkan ukiran di setiap bangunannya bernuansakan India. Adapun arsitekturnya ala Eropa, serta ornamen-ornamennya yang bernafaskan Timur Tengah sangat terlihat sekali dan berpadu sangat cantik dan menambah keindahan juga kemegahan masjid ini tentunya ya.
Nah gengs, jadi ini penampakan dari pintu belakang ya gengs ya. Nah bisa kita lihat sama-sama ornamennya itu dan bangunan-bangunannya bercatkan berwarna gradasi antara hijau dengan kuning gengs. Nah jadi arti dari kuning itu menurut masyarakat Melayu atau menurut orang-orang Melayu, kuning itu melambangkan kemuliaan gengs, kewibawaan, kemuliaan, dan harkat martabat. Sedangkan warna hijau melambangkan agama Islam. Nah jadi komplit banget ya gengs ya. Nah gengs, jadi di area Masjid Al-Osmani ini terdapat pemakaman gengs. Terdapat 5 makam sultan dan juga sekarang masjid ini lahan-lahan kosong yang di sebelah kiri dan sebelah kanan itu digunakan sebagai perkuburan atau pemakaman untuk masyarakat umum gengs. Tapi sayang banget ya. Lihat, coba kita lihat. Rumput-rumputnya tidak terurus, kemudian sampah bertebaran dan berserakan, dan masjid ini sepi gengs. Jadi benar-benar sangat sayang ya gengs ya. Seharusnya sebagai peninggalan sejarah harus kita lestarikan dan kita abadikan dengan sebaik-baiknya. Ya, oke. Selamat menyaksikan kembali. Nah gengs, ini salah satu pemakaman atau makam para sultan. Nah jadi makam para sultan itu dimakamkan di bagian depan ya gengs ya. Kalau di bagian belakang itu untuk pemakaman masyarakat umum.